Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah semuanya? Kabar baik semuanya. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Hamidah pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP semester 1 kelas 7. Untuk memudahkan kalian belajar, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Kalian juga bisa membacanya pada buku paket kalian halaman 46 sampai dengan 57. Setelah belajar, diharapkan kalian dapat menyebutkan dalil nakli tentang sholat berjamaah. 2. Kalian dapat menyebutkan syarat sah sholat jamaah, syarat sah menjadi imam, dan syarat sah menjadi makmum. 3. Kalian dapat memahami tata cara menjadi makmum masbuk. 4. Kalian dapat menyebutkan hikmah sholat berjamaah dan halangan sholat berjamaah. Apa sholat jamaah itu? Sholat jamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Adapun dalil nakli sholat berjamaah adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Anak-anak soleh dan solehah, syarat sah sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Pertama, ada imam. Kedua, makmum berniat mengikuti imam. 3. Sholat yang dikerjakan dalam satu majelis. 4. Sholatnya makmum sesuai dengan sholatnya imam. Imam adalah seorang yang terpilih untuk menjadi seorang pemimpin ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Adapun syarat imam sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. 2. Fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. 3. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. 4. Berakal sehat. 5. Balik. 6. Berdiri pada posisi paling depan. 7. Seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan yang ke-8, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Adapun syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. 1. Makmum berniat mengikuti imam. 2. Mengetahui gerakan sholat imam. 3. Berada dalam satu tempat dengan imam. 4. Posisinya di belakang imam.
5. Hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, makmumnya juga sholat asar. Apakah makmum masbuk itu? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan kata masbuk adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat bersama imam dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting, mungkin kita akan mengalaminya. Ilustrasi pertama. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera untuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya 1 ayat. Lalu makmum segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Ilustrasi ketiga. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Tata cara sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. 2. Barisan shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring dan ada yang dilirihkan. Bacaan yang dinyaringkan adalah pertama, bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi, dan salam. Kedua, bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama, sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, taraweh, dan witir. 3. Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Tata cara sholat berjamaah yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Anak-anak soleh dan solehah, hikmah sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Sebagaimana anak-anak soleh dan solehah sudah ketahui pada dalil naklinya bahwa pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah yaitu 1 berbanding 27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan.
Keutamaan pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai, dan menghargai. Tiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Empat, menahan dari kemauan sendiri. Lima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Anak-anak soleh dan solehah, mari kita membiasakan sholat 5 waktu kita dengan berjamaah. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Dua, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Tiga, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. 4. Suka menjalin silaturahmi antara sesama di masjid. 5. Senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. 6. Tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. 8. Menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Anak-anak soleh dan solehah, sholat berjamaah dapat ditinggalkan. Kemudian melakukan sholat sendirian atau munfarid. Faktor yang menjadi halangan itu adalah yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. 2. Angin kencang yang sangat membahayakan. 3. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. 4. Sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan, seperti bawang, pete, dan jengkol. Setelah kalian menyimak video pembelajaran saya ini, kerjakan evaluasi berikut di buku tugas. Kemudian kalian kirim lewat classroom kelas kalian masing-masing. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.